Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di depan saya ini ada sebuah Honda New Mega Pro yang masih karbu. Ini merupakan motor operasional kantor sebenarnya yang sering dipakai oleh teman-teman videografer saat bikin video untuk otomotif TV maupun motor second. Nah, ini lagi mengalami kerusakan, yaitu seal suspensi depannya bocor teman-teman nih. Ini olinya sampai meler-meler nih. Jadi efeknya karena olinya bocor berkurang sehingga redaman suspensi depannya nggak imbang dan udah terlalu mantul-mantul lah karena emang olinya kurang dan bocor gini ya enak. Jadi di video ngoprek kali ini saya mau ngoprek benerin suspensi depan ini, ganti sealnya baik seal debu maupun seal olinya. Gimana? Ikutin sampai akhir. Untuk membongkar suspensi, yang pertama kita lepas itu saja rodanya, kita buka murnya. Ini pakai kunci shock 19, yang sisi kirinya ditahan pakai kunci ring 14. Berikutnya jangan lupa lepas kalipernya ya. Ini dua bautnya, dibukanya pakai kunci bintang. Jangan lupa klem selang remnya juga. Sementara kalau yang kiri klem sensor speedonya. Baru setelah itu lepas spatbor. Ternyata bautnya udah ganti-gantian nih. Yang kiri masih pakai J8, yang kanan udah ganti obeng plus. Oke, langkah berikutnya kita kendorin baut sulingnya. Ini pakai kunci L5 ya, biar nanti nggak kesusahan. Ini buat nahannya biar nggak meleng-meleng pakai as rodanya. Nah, kendor. Langkah berikutnya kita lepas suspensinya dari segitiga. Tentu saja kita kendorin baut-baut penguncinya ya. Ini pakai kunci ring 12. Oke, yang bawah sudah kendor, pindah ke yang atas. Tapi sebelum kita kendorin yang atas, jangan lupa kendorin dulu tutup ini ya teman-teman, tutup suspensinya ya. Karena kalau udah di bawah susah. Jadi ini kita kendorin dulu. Pakai kunci ring 17. Cukup kendor saja. Nah, udah cukup kendor. Dua-duanya ya, kanan kiri ya. Nah, udah kendor. Setelah itu oke, lanjut kendorin baut segitiga atasnya. Ini pakai kunci ring 12 ya. Oke, udah kendor. Ganti yang kanan. Kalau pakai kunci ring biasa susah, enakan pakai kunci ring yang ratchet. Oke, udah kendor, kita terusin bukanya. Jangan lupa siapin tempat oli ya. Karena setelah copot dia akan mancur olinya. Tuh. Udah bau banget teman-teman. Emang kalau oli stok lama nggak diganti emang baunya mantap. Lanjut yang satunya, masih pakai kunci T6 ya. Oke, pekerjaan selanjutnya tentu saja melepas seal yang udah rusaknya nih. Ini cukup modal obeng minus. Kita congkel-congkel saja ini, ya kan? Udah. Ini kayaknya kondisi abnormal nih, kencang banget. Nah, kan copot. Ini seal debunya udah lepas. Sekarang seal olinya, tapi copot dulu penguncinya ya, jangan lupa. Tuh ada penguncinya. Lanjut kalau seal olinya kita harus congkel juga. Sebenarnya ada sih special tool gitu ya, cuma lumayan mahal, 350.000. Tapi kalau mau irit gampang, tinggal modal obeng minus saja, tinggal dicongkel. Cuma memang harus kuat tangannya. Ayo, ada. Harus posisi begini nih. Nah, kan lepas juga teman-teman nih, lihat.
Ini seal olinya yang bikin bocor dari sini nih. Oke, sebelum kita rakit ulang tentu saja harus dibersihkan dulu ya. Bersihnya sih pakai bensin aja lah, udah paling gampang. Ini untuk menghilangkan oli-oli bekas yang lama dan kotoran-kotorannya biar rontok. Oke, kita bersihkan juga shockbreakernya termasuk bagian sulingnya dari sisa-sisa oli yang lama dan kotoran yang mengendap ya, bekasnya tuh hitam-hitam kan. Nih, lihat tuh. Nah, berikutnya teman-teman, kita pasang seal yang baru. Ini original, kodenya ini dikasihnya 51490 KC5305. Ini harganya 34.000 satu setnya untuk 11. Jadi kalau kanan kiri berarti 68.000. Nih barangnya nih, seal debunya, ini seal olinya. Oh ya teman-teman, ukuran sealnya ini 31, 43, 10,3. Jadi 31 diameter dalam, 43 diameter luar, 10,3 itu saja tebalnya. Itu kodenya kalau teman-teman pengen beli sealnya yang bukan box-boxan Honda. Jadi kan kadang ada di aftermarket ini dijual secara bebas ya, tinggal samain ukurannya aja. 31, 43, 10,3. Kalau yang seal yang debunya ini ukurannya 31, 43,3, 5,6, 14. Ini produsennya dari NOK ternyata, vendornya. Yuk kita berikutnya pasang seal barunya ke bottom shocknya ya. Pakai tangan dulu ratain. Lalu untuk mengetok masuk ke dalamnya paling gampang pakai mata shock. Ini mata shock 32 ya. Tuh pas banget. Jadi ketika kita pukul yang kena pinggir-pinggirnya, bukan bagian tengah. Jadi sealnya tetap aman, nggak rusak. Oke, setelah yakin sudah masuk dan rata sampai benar-benar di dasar, jangan lupa pasang penguncinya nih. Setelah penguncinya tinggal disusul seal debunya. Isi luarnya biar gampang. Sip, beres, tinggal satu lagi. Kalau mau lebih gampang masangnya sebenarnya dikasih oli ya, jadi masuknya lebih licin. Oke, setelah seal oli jangan lupa penguncinya dipasang ya, baru disusul seal debunya. Sip, beres, sudah rata, tinggal kita rakit dan isi olinya. Nah, kalau pengen cara simpel sebenarnya gini aja cukup teman-teman. Namun kalau teman-teman pengen yang benar-benar bersih banget sampai per bagian dalamnya bersih, ini harus diturunin terus kita bongkar, kita keluarin pernya. Nah, ini rasanya nanggung, pengen bersih sekalian, jadi kita copot dulu. Kendorin baut pengunci di segitiganya atas bawah ya. Terus kita copot, baru kita bongkar. Oke, kita copot tutupnya ya. Awas mencelat, hati-hati ya. Oke, ini dia pernya. Nah, ini kalau dilepas kita bisa bersihkan lebih detail. Pernya hilangkan dari sisa-sisa oli kotornya nih, bisa dicek. Berikutnya bersihkan pakai kompresor ya kalau ada, untuk memastikan kotoran-kotorannya hilang. Oke, kita sekarang masuk ke tahap perakitan. Sulingnya kita masukkan ke as suspensinya. Oke, sudah muncul. Jangan lupa pasang tatakan bawahnya ya. Terus kita pasang ke bottom shocknya. Oke, selanjutnya kita pasang murnya ya.
bautnya maksudnya. Jangan lupa biar nggak bocor kita kasih sealer dulu dikit, sealer untuk mencegah ada oli bocor. Dikit aja sih, bagian bawah aja. Jadi kalau udah kepasang bautnya, kita tarik asnya, jadi kita bisa kencangkan. Oke, cukup kencang. Udah, kita rakit yang satunya dulu sebelum nanti terakhir ngisi oli. Prosesnya sama ya, kita pasang sulingnya dulu. Ayo nongol, nyangkut dia. Wuih. Nah, sama, jangan lupa juga kasih silen dulu. Sip, selanjutnya kita takar oli shockbreakernya. Nah, ini berdasarkan buku panduan servis, pakainya kapasitasnya tiap sisi itu 159 cc atau 159 ml, kurang lebih plus minusnya 2,5. Jadi 161 itu masih boleh. Tuh. Jadi biar presisi kita takar ya. Ya, ini kurang lebih udah 159 mili ya, 150 lebih dikit. Kita tuang, kita masukkan hingga tetes terakhir. Ini untuk menghilangkan udara yang terjebak di bawah, jadi kita mainkan dulu. Ini di buku panduan servis ternyata harus begini nih. Berikutnya kita pasang pernya. Jangan lupa yang rapat di sisi bawah dan yang renggang di sisi atas ya. Karena tutupnya model ulir, jadi memasangnya lebih gampang dibanding milik Matic yang model pakai pengunci pakai kayak ring gitu ya. Oke, beres. Tinggal yang satunya. Kita takar oli dulu, sama tadi kapasitasnya butuh 159 mili. Oke, kita tuang sampai tetes terakhir juga ya. Jangan lupa mainkan dulu juga untuk menghilangkan udara yang terjebak. Lalu pasang pernya. Pakai kunci ring 17 ya. Oke, beres. Tinggal kita pasang di motor. Ya, tinggal perakitan di motor. Masukkan ke segitiga atas bawah. Terus kencangkan baut penguncinya di yang bawah dulu aja, yang gampang, nanti yang atas itu. Salah satu hal yang penting di sini adalah posisi keduanya, lubang as rodanya harus sejajar ya. Jadi sebelum kita kencangkan yang ada di segitiga, kita tes dulu nih pakai as roda. Kalau ada yang kurang naik atau kurang turun, kita sesuaikan. Nih, ini udah pas, udah lurus, baru kita kencangkan baut yang di segitiga. Nah, gitu teman-teman, hasilnya olinya udah nggak ngalir lagi kan, udah rapet, aman, jadi performa suspensinya akan stabil karena olinya tidak berkurang. Jadi ini pasti di jalan bakal lebih nyaman, lebih stabil, buat belok-belok pasti lebih pede gitu lah. Oke, gitu aja teman-teman video kali ini tentang ngoprek ganti seal shockbreaker Honda New Mega Pro. Terima kasih buat sudah menonton, jangan lupa bantu like, subscribe, share kalau emang menurut teman-teman video ini lumayan bermanfaat. Tunggu terus video-video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.